Sebelumnya, 1 menit sudah mengupas alur cerita dari Resident Evil Zero, dan kali ini 1 menit akan membahas tentang plot Resident Evil 1. Kalau misal belum menonton Resident Evil Zero, bisa ditonton pada video sebelumnya ya. Dan sebelum kita mulai ceritanya, kita harus ingat bahwa Resident Evil 1 bisa memilih dari karakter yaitu Jill atau Chris. Tetapi kali ini kita akan menyebutnya menjadi tim Alpha, dan merangkum semua menjadi satu. Karena ending dari dua karakter tersebut hampir sama. Ketika Bravo tim sibuk untuk bertahan di Gunung Arklay, sisa dari Star yang di Raccoon City mencoba untuk menghubungi Bravo tim, tetapi tidak bisa. Karena tidak bisa mengkontak melalui radio, kapten mereka yaitu Albert Wesker menyuruh tim Alpha untuk bersiap dan berangkat ke Gunung Arklay dan menyelamatkan tim Bravo. Tanpa sepengetahuan tim Alpha bahwa Albert Wesker adalah mastermind di balik kecelakaan dan diam-diam membawa mereka ke kematian. Ketika tim Alpha sudah sampai, mereka menemukan helikopter Bravo Team yang mengalami kecelakaan dengan Kevin Dooley di dalamnya, tentu dengan keadaan yang sudah meninggal. Kamu masih ingat tentang Kevin Dooley yang tadinya bertugas untuk menjaga helikopter? Sayangnya, keadaannya sekarang sudah berbeda. Tim Alpha pun tiba-tiba diserang oleh sekumpulan anjing liar, dan salah satu dari member mereka yaitu Joseph Frost harus dicabik-cabik oleh anjing tersebut. Tim Alpha yang mencoba menyelamatkan Joseph, tetapi kaget ketika menemukan peluru mereka hanya memberikan sedikit dampak pada anjing-anjing tersebut. Melihat kejadian yang mengerikan dan tidak masuk akal tersebut, pilot tim Alpha yaitu Brad Vickers segera menerbangkan helikopternya dan meninggalkan tim Alpha yang terdampar di Gunung Arklay. Tim Alpha pun tidak ada pilihan selain lari untuk mencari tempat persembunyian. Mereka menemukan rumah besar yang sudah ditemukan Rebecca sebelumnya. Dengan segera, tim Alpha masuk dan mengunci pintu. Tim Alpha yang masih hidup adalah Chris, Jill, Barry, dan Albert Wesker. Setelah mereka lepas dari kejaran anjing mutan, tim Alpha memutuskan untuk berpisah untuk mengeksplor rumah besar tersebut berharap menemukan sesuatu yang dapat menolong mereka. Ketika masuk pada ruang makan, mereka pun menemukan kejadian pembunuhan kanibal pada mayat Kenneth Sullivan, yang merupakan salah satu dari tim Bravo. Zombie tersebut tidak merasa kesakitan ketika ditembak, tetapi harus dibunuh ketika peluru menembus kepalanya. Sayangnya, zombie tersebut bukan satu-satunya. Seisi rumah besar tersebut dipenuhi dengan zombie. Tim Alpha pun tidak punya pilihan untuk melanjutkan eksplorasinya di rumah besar itu. Di dalam rumah tersebut juga mereka menemukan tim Bravo seperti Forrest Speyer yang sudah meninggal. Entah apa yang terjadi dengannya. Dan juga Richard yang sudah sekarat. Tim Alpha pun menolong Richard dengan memberikannya serum dan ketika kondisinya sudah membaik, Richard pun ikut dengan tim Alpha. Sialnya, tim Alpha dikonfrontasi dengan ular yang sangat besar. Yang ternyata ular ini adalah ular yang menyerang Richard sebelumnya. Pertarungan intens pun tidak terelakkan. Dengan sepenuh kemampuan, tim Alpha berpikir telah mengalahkan ular tersebut. Di saat tim Alpha lengah, ular tersebut menyerang dan Richard dengan gagahnya mengorbankan diri untuk menyelamatkan anggota dari tim Alpha. Tim Alpha yang tidak bisa berbuat apa-apa tidak punya pilihan selain lari dari pertempuran tersebut. Dan mereka menemukan bahwa bukan hanya zombie, tetapi ada gagak mutan, laba-laba, ular, dan manusia berbentuk kadal. Rumah besar itu juga penuh dengan jebakan yang mematikan dan berbagai puzzle. Tim Alpha tetap terus mencoba untuk berkomunikasi dengan Brad, sang pilot yang melarikan diri. Tetapi sinyal pada radio mereka seperti ada yang menghalangi. Di perjalanan, Enrico Marini pun ditemukan. Masih ingatkah kamu dengan Enrico? Enrico adalah kapten dari tim Bravo, dan Enrico mengungkapkan ada pengkhianat di organisasi Stars. Sebelum Enrico selesai berbicara, Enrico ditembak oleh seseorang yang misterius. Tim Alpha juga berhasil bertemu dengan Rebecca Chambers, yang merupakan tokoh protagonis pada Resident Evil Zero. Dan sekarang Rebecca adalah satu-satunya anggota tim Bravo yang masih hidup. Kecurigaan demi kecurigaan pun mulai bermunculan.
tim STARS mulai terpecah dan mulai mencurigai satu sama lain. Bahkan peristiwa saling todong senjata pun tak terelakkan. Akhirnya Alpha Team menemukan laboratorium yang tersembunyi di bawah rumah besar dan menemukan kenyataannya bahwa semua monster merupakan hasil dari T-Virus, dan tujuan Umbrella adalah membuat bioorganic weapons dan menjualnya sebagai senjata militer pada seluruh dunia. Bagaimanapun, Queen Leech yang berubah menjadi Dr. Marcus membocorkan T-Virus sehingga merubah semua staf menjadi zombie dan membuka semua bioorganic weapons agar menyebabkan kekacauan. Mereka juga menemukan identitas asli Albert Wesker, yaitu salah satu ilmuwan Umbrella. Anggota STARS pun langsung mengkonfrontasi Albert Wesker, dan dia mengaku bahwa dia sudah bekerja pada Umbrella dalam kurun waktu yang cukup lama. Albert Wesker pun menyuruh anggota STARS ke rumah tersebut agar digunakan sebagai uji coba bioorganic weapons. Ketika mereka mati, Albert Wesker akan mengambil data dan mengembawanya ke Umbrella. Tetapi Albert Wesker juga punya rencana lain, yaitu untuk menipu Umbrella dan menjual data tersebut ke kompetitor Umbrella, karena dia merasa kekacauan yang ditimbulkan oleh T-Virus akan menyebabkan hancurnya perusahaan Umbrella. Gila. Karakter Albert sendiri dengan rencana jahat dan kelicikannya bisa dibilang salah satu tokoh antagonis terbaik. Cerita pun berlanjut. Albert Wesker mengaktifkan bom pada rumah tersebut untuk menghancurkan bukti-bukti, dan Albert juga melepaskan T-002 Tyrant untuk membunuh tim Alpha. Tetapi, Tyrant tersebut masih tidak stabil dan mengamuk sehingga membunuh Albert Wesker. Pertarungan pun berjalan sangat intens. Dan setelah pertarungan tersebut, tim Alpha berencana untuk pergi dari rumah tersebut sebelum meledak. Brad, sang pilot, juga telah dapat dihubungi, sehingga tim Alpha menunggu kedatangan helikopter. Tyrant yang telah sadar pun mulai bangkit dan mengejar tim Alpha. Banyak sekali luka yang diakibatkan dari pertarungan ini, seakan-akan peluru demi peluru tidak berfungsi ketika melawan Tyrant. Brad pun menjatuhkan roket launcher untuk membantu tim Alpha. Dengan cepat, tim Alpha mengambil roket tersebut dan menembakkannya ke Tyrant, dan mengirim Tyrant kembali ke neraka. Brad pun kembali untuk menjemput tim Alpha dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut, sebelum akhirnya bom dalam rumah itu meledak. Dan anggota tim Alpha yang selamat adalah Jill Valentine, Chris Redfield, Brad, dan Rebecca. Cerita yang cukup intens di Resident Evil 1, dengan plot yang masih berhubungan erat dengan Resident Evil Zero. Bagaimana? Apakah sebelumnya kamu pernah memainkan game Resident Evil 1 di PS1? Atau yang versi remaster? Sekian dari 1 menit.